Karinding Attack. Ya. Jarang orang yang tahu Karinding Attack. Walaupun kalau zaman sekarang gitu yang ada pasti dibilangnya kieu ada anjing kamungan, jamet dan sebagainya. Padahal kan anjing eta teh perjuanganna edan pisan gitu. Karena kan pastilah yang buat teman-teman yang pasti dengar termasuk orang yang dulu lah ini mah bukan yang sekarang pasti ngedengar budaya Indonesia teh stigma yang muncul di pikiran teh pasti kuno, pasti kampungan dan sebagainya. Padahal kan anjing eta teh edan pisan gitu. Tapi gitu yang orang herannya teh gini ya. Ketika nanti diambil sama tetangga budaya itu ngamuk, kan goblok gitu orang-orang teh Anda telat bangsa. Contoh aja kayak kemarin misalnya budaya di kita yang kemarin hampir diklaim oleh negara tetangga itu apa sih reog batik. Ketika mau direbut sama orang dan mau diberdayakan oleh orang lain, ngamuk. Tapi ketika nggak direbut, nggak diberdayain sama masyarakatnya kan anjing. Jadi dukung lah gitu. Ya saya juga tidak setiap hari menggunakan batik ke tongkrongan karena saya di samping pakai batik itu panas. Saya bukan tidak mau ya pakai batik kondisional lah. Kondisional. Di samping batik ini panas, saya capek menjawab teman-teman dari kondangan siapa. Kan gitu jelas itu kalau pakai batik. Cuma kan orang-orang di kita itu kayak apa ya? Kalau orang nggak malas ya pakai batik, cuma kondisional saja. Cuma ada orang-orang yang nggak mau, orang nggak mau pakai batik. Kampungan orang dulu banget gitulah. Kayak apalah gitu. Padahal kan batik juga sekarang udah dimodernin. Jadi nggak hilang lah si nilainya tuh. Yang ingin bingung teh gitu, kenapa ketika misalnya budaya kita mau diambil baru ngamuk kayak reog gitu. Gini deh, sekarang siapa di dunia ini anak kecil yang zaman sekarang ya yang ingin main reog atau setidaknya tahu lah reog. Orang agak mempertanyakan itu kayaknya anak-anak sekarang tahu reog atau enggak gitu. Tablet aya nama deh ribu. Iya ya. Anjing 5 tahun aja main Mobile Legends goblok anjing. Sama kayak tadi orang rada melenceng sedikit lah. Di warung kita kan ada anak kecil teh nih, anak ini si Teteh. Anjing main TikTok deh anjing. Eta umur 4 tahun kan 4 tahunan lah ya, 4-5 tahunan lah. 5 tahun dulu. Anjing main TikTok joget-joget gila anjing. Jadi takutnya kelakuan si eta pas leutik eta teh ke bawah sampai gede nih ternyata joget-joget terus make setelan yang terbuka tuh udah menjadi hal yang biasa lah gitu. Jadi hal yang biasa. Padahal makan bahaya oge gitu tuh. Meningkatkan kasus yang seperti di kampus kemarin. Kasus itulah pokoknya kampus itu. Kalian kalau mendengar kasus itu kita sudah bahas itulah ya kemarin. Dan mungkin kita akan lanjut ke yang seperti tema tadi dan tadi kan kita sudah membahas musik yang di sini kita tekankan untuk teman-teman ya setidaknya inilah kayak mendukung lah. Walaupun saya tahu tidak semua orang suka tentang itu, tapi setidaknya berdayakan lah gitu. Orang kalau disebut munafik, aing masih sering dengar aja. Apalagi tahu sendiri kalau di Meronok ada siapa-siapa, dan karena orang tahu di warung kita tidak orang-orangnya tidak suka yang kayak gitu, tapi aing masih suka nyetel raja. Kalau di Sunda ada raja, terus lagu-lagu dulu lah dan segala macam. Kita mungkin akan lanjut ke ini ya, yang sekarang mungkin sedang hype juga gitu. Apa dia? K-pop. Oh, menari K-pop. Menari K-pop dan menari TikTok gitu. Apakah ada pertanyaan orang ini? Apakah ada orang sekarang yang jaipong? Ada tapi sedikit nih. Hampir punah sih kayaknya. Hampir punah. Dari sekian ratus juta, 270 juta warga Indonesia, atau kalau enggak kita kalkulasikan di Jabar aja lah, misalnya Jabar itu kalau nggak salah ada 100 juta si orangnya kalau nggak salah. Setengahnya berarti kan? Hampir paling banyak kan Jawa Barat kalau nggak salah. Sekitar 100 jutaan kalau nggak salah ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang di sini kerjanya di Disduk Capil atau kerjanya menjadi sensus warga, mungkin bisa komen di Jabar ada berapa juta orang. Orang nggak yakin 10% aja. Orang-orang jaipong nggak? Orang nggak yakin. 10% aja dari 100 juta itu. Jangan 10% lah. 1% lah. 1% juga kayaknya nggak ada.
orang-orang itu ya ini mah karena aing lebih pro-nya ke tarian-tarian tradisional dibandingkan K-pop dan TikTok. Orang-orang sekarang itu lebih milihnya menari K-pop kalau nggak TikTok daripada Jaipong. Iya. Aing teh bingung kenapa gitu. Modernisasi globalisasi ya. Globalisasi itu. Pasti. Tapi kan memangkas kultur induk Iya, kita iya. gitu loh. Kata kayak orang kemarin baca postingannya Sujiwo Tejo. Kan itu kerennya budayanya. Budayawan itu. Budayawannya udah keren lah Wah. gitu. Kita harus jelaskan dulu siapa Sujiwo Tejo. Bapak Sujiwo Tejo ini. Mbah lah ya, Mbah ini. salah. Mbah Sujiwo. Karena saya tidak yakin orang-orang ini yang mendengar ini tahu mas-mas ini gitu. Kalau tidak salah ya teman-teman yang lagi dengar, kalau tidak salah bisa koreksi lah. Jadi Mbah Sujiwo Tejo ini teh termasuk orang yang menggiati ilmu budaya, agama, terus musik Filosofi juga, filosofi, terus politik juga masuk. Cuman yang paling menonjol di beliau adalah Budayawan. budaya lah gitu, budayawan lah. Jadi kemarin tuh dia tuh ngeposting tentang era globalisasi gitulah. Jadi kalau nggak salah si tulisannya tuh kayak gini. Sekarang kita jangan takut oleh peperangan atau apa gitu. Yang kita takuti adalah paham-paham hedonisme yang bisa merusak inti negara. Hedonisme kan naonnya tentang kekayaan lah gitu, tentang modern yang sampai ngelupain budaya Indonesia sendiri lah gitu. Kulturnya aja. Kulturnya gitu. Kayak yang paling orang diingat mah tentang mungkin ini melenceng sedikit lah, tentang tata krama tata krama Indonesia gitu. Sujiwo Tejo pernah ngomong gini, Mbak Sujiwo, Indonesia nggak akan pernah maju ketika seseorang di pesawat, di dalam pesawat, terus pramugarinya lagi ngejelasin, dia ngeliatin malah main HP. Eta weh heula cenah dasar loh. Nggak akan maju. Contoh aja itu tidak hanya di inilah. Kalau masalah etika ini mungkin orang agak sedikit ikutin lah ya. Etika ini kan sudah anjing di Indonesia udah gak ada etika lah gitu. Contoh aja, jangan dulu keluarganya, politisi aja. Apakah dari rapat tidur itu mencerminkan etika? Sudah jelas tidak. Pertama itu tidur ya. Kedua lempar-lemparan kursi saat rapat. Ya, akhirnya kan kita pernah lihat lah di YouTube itu siaran. Wah, banyak kan itu. Banyak lah itu lempar-lemparan kursi, apakah itu beretika? Sudah jelas tidak. Itu barbar. Gitu. Terus kalau tidak salah waktu ILC yang programnya sekarang dibekukan oleh pemerintah dan pindah ke YouTube. Saya nggak tahu itu dibekuinnya kenapa. Mungkin ILC ini kalau orang lihatnya adalah media untuk mengkritisi pemerintah. Dan di era sekarang mungkin pemerintah kita anti kritik. Mungkin ketakutan. kalau ya ketakutan dikritik mungkin. Padahal kalau dikritik ya, kalau orang dikritik orang kan sangat menerima karena itu membangun lagi. Ya. Apalagi kan Selagi tidak menghina mah kan. selagi gitu. tidak menghina, selagi tidak hate speech ya. Oke gitu. Cuma entah kenapa di era sekarang, di kepresidenan yang sekarang mungkin agak sedikit takut dikritik. Presidennya nggak ditakut kritik, cuma bawahan-bawahannya kan agak sedikit inilah. Kita tahu sendiri teman-teman ya, kalau misalnya kamu ngomongnya tidak sesuai data, oke. Anda mau data, oke. Anda searching di Google berapa orang yang ditangkap gara-gara ngeritik pemerintah, banyak sekali lah gitu. Nyambung lagi kena UITE, kena UITE. Ada yang kena UITE, ada yang langsung ditangkap. Anjing parah. Kayak misalnya, ini melenceng sedikit ya teman-teman karena saya juga ingin membahas gitu tentang ini. Agak resah ya. Agak resah saya. Contoh kemarin aja mural. Mural kan itu kalau tidak salah orangnya ditangkap. Kalau tidak salah. Orangnya ditangkap, terus muralnya dihapus. Dicat ulang. Dan Pak Jokowi juga kan, Pak Jokowi kemarin kalau tidak salah bilangnya saya menerima kritik. Bahkan Pak Jokowi memarahi orang yang menangkap yang buat mural itu gitu. Dimarahin lah. Berarti kan presiden kita tidak anti kritik, cuma bawah-bawahnya anti kritik mungkin politisi-politisinya.
Nah, kembali lagi mungkin pas di ILC, di samping ILC ini dibekukan oleh pemerintah dan sekarang pindah ke YouTube yang agak sedikit susah lah mungkin ya, tidak di TV gitu. Di sesi di ILC ini ada waktu itu Mbah Sujiwo Tejo dan ada beberapa politisi. Nah, ketika ada pas apa Sunda Empire. Oh. Oh, itu udah agak lama ya? Ya, itu udah tahun agak lama. kemarin. Tahun-tahun kemarin lah. Pas Sunda Empire ngomong, orang merhatiin pas ngobrolnya hanya Mbah Sujiwo Tejo yang tidak tertawa. Itu kental pisan kan etikanya? Wah, hanya Mbah Sujiwo Tejo yang tidak tertawa. Yang lain tertawa. Dan Mbah Sujiwo Tejo kalau tidak salah ya bilang bahwa ya kalau yang gini mah wajar lah karena ini bisa saja kritikan atas demokrasi kita yang tidak benar ini. Ya. Karena orang-orang merindukan zaman kerajaan dulu gitu loh. Tertawa itu satu. Terus kedua, waktu Mbah Sujiwo Tejo ngomong, ada salah satu politisi cewek kalau nggak salah main HP. Langsung Mbah Sujiwo Tejo bilang, saya ketika Anda ya ini mah, ya tahu itu. ya ini mah intinya lah, saya ketika Anda ngomong, saya perhatikan dengan baik karena ini etika lah dan segala macam. Tapi kenapa saya ini ngomong Anda malah main HP, ya tidak beretika lah gitu intinya. Edannya Anjing kan kita kan anjing. Itulah gitu loh. Agak sedikit inilah masalah etika di globalisasi ini. Karena orang lihat ya sudah mulai menurun lah masalah tergerus etika. lah. Tergerus. Asli. Kayak misalnya budaya aja, kultur aja. Mbah Sujiwo Tejo ini pernah bilang, apa bedanya kita melihara keris dan melihara Harley? Ya. Kan sekarang orang-orang Indonesia sekarang kalau ada orang yang punya keris dan suka kalau malam satu sholat tuh yang dicuci gitu nih, kan itu budaya kita. Disebut apa ya? Disebut musrik dan segala macam. Tapi kenapa kalau orang pelihara Harley seru nggak disebut musik? Orang juga kan anjing ya juga gitu. Kenapa bisa tergerus gini? Ya mungkin kita sedikit harus mengkoreksi kita sendiri lah gitu. Kenapa yang gini tuh bisa inilah gitu, bisa tergerus banyak lah. Kayak ini Del. Siapa yang ngomong orang lupa gitu. Kayak yang kalau misalnya kan di suatu panggung, entah itu panggung musik atau panggung apapun itulah. Contoh lah kita ambil panggung musik lah, band-band yang belum ternama lah. Tapi si musiknya teh keren gitu. Otomatis ketika band itu beres perform, tepuk tangan dong ya. Cuman kan Indonesia mah kudu terkenal lah karek tepuk tangan. Padahal eta teh suatu hal yang dasar lah ketika tepuk tangan eta teh. Makanya siapa yang ngomong Indonesia teh dibandingin sama negara lain nih. Negara lain mah mau apapun itu di atas panggung pasti tepuk tangan. Karena perjuangan si etang geus naik ke panggung teh eta teh butuh mental dan tekad yang kuat lah. Prosesnya juga luar biasa lah gitu. Tina tepuk tangan weh heula. Contoh aja, ini kan pernah terjadi kita waktu di Kickfest. Oh iya. Kickfest kan ada beberapa band yang kurang terkenal mungkin. Iya. Apakah ada orang yang tepuk tangan? Tidak. Padahal musiknya keren kan. Padahal musiknya keren. Hanya kita waktu itu yang wah ini hebat. Pas kita lihat kanan kiri kan anjing kok orang-orang nggak pada sibuk makan dan segala macam. Kalau orang masalah yang gitu-gitu, misal nih kan tidak semua karya itu hebat lah gitu. Atau tidak semua band itu hebat, walaupun semua band itu hebat lah menurut kita ya. Tapi menurut beberapa orang band ini ada yang tidak bagus lah gitu. Kan setidaknya mungkin dihargai, Cok. Iya. Dan sama seperti obrolan kita yang kemarin, Anda tidak mengulik-ngulik tapi menganjing-anjing dokter ya itu kan. Tidak mengulik virus tapi menganjing-anjing dokter. Kan sama seperti itu gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya ada orang yang naik ke panggung kan kita perhatikan, walaupun nggak enak lah mungkin misalnya menurut kalian tidak enak kan, tapi setidaknya harusnya tepuk tangan gitu. Orang mah tepuk tangan karena aing nggak bisa di situ gitu loh. Aing nggak di situ. Nggak gampang lah. Nggak gampang aing naik ke panggung gitu teh loh. Nah di sini juga orang dapat deh dari hal eta teh ternyata sebagai salah satu faktor Indonesia yang nggak mau speak up atau nggak mau berkarya lah gitu, walaupun kita juga berkarya masih dikit-dikit lah gitunya, masih berusaha dari kecil-kecilan gitu. Salah satunya
ya eta gitu, tepuk tangan eta. Karena kan eta teh kalau nggak salah ya menurut orang ini mah mungkin Kakak Dewa lebih expert lah tentang psikologi. Anjing orang nggak bahas psikologi baik karena orang resep lah kayaknya mulai tertarik lah gitu, seru lah gitu. Karena menurut orang kayaknya ketika batur nepuk-nakan orang teh ada semacam zat-zat di otak teh yang dia kayak anjing aing dihargaan, aing didukung sebagainya lah gitu. Mempengaruhi psikologi gitulah. Kayak mending misalnya ada stand up komedian. Kan tidak semua stand up komedian lucu lah gitu. Di beberapa kesempatan gitu. Kan setidaknya kita bisa pura-pura tertawa lah. Walaupun itu juga buruk ya. Tapi kan setidaknya orang ini sudah berusaha gitu. Kita hargai lah gitu si karya ini. Walaupun nanti kan kita dikonter juga, Anda tidak menghargai orang-orang yang buat lagu di TikTok, mohon maaf. Beda, itu beda konteks. Karena sudah terlalu banyak orang yang menghargai TikTok, harus ada orang yang tidak menghargai, bukan tidak menghargai, kita menghargai, cuma mengkritik kita mengkritik saja gitu loh. Cuma karena kan lagu-lagu TikTok agak sedikit mengganggu di telinga kami gitu loh. Gandeng, aduh anjing berisiknya cowok anjing, gak jelas berisiknya cowok. Sebenarnya kita bukan ini kan bukan apa sih namanya, bukan benar-benar nggak suka sama si aplikasi TikToknya, tapi isinya teh coba si TikTok ini teh di algoritmanya teh diubah jadi anjing semacam ngangkat apa gitu kayak tentang budaya atau apalah gitu ya digabung-gabungin gitu. Coba kan banyaknya di TikTok yang pasti joget-joget. Orang yakin ada lah yang mengangkat budaya di TikTok, cuma nggak akan naik, nggak akan naik, udah bukan ketutup, nggak akan naik gitu mah. Makanya itu kan salah satu alasan siapa sih YouTuber yang mau nggak main pensiun di YouTube tuh ada Andovi ya. Andovi kan salah satunya kan gara-gara mau nabrak algoritma YouTube susah pisan. Susah. Udah kangen inilah gitu. Aing aja bingung lah kenapa gitu. Aing teh bingung ya, apakah globalisasi ini terlalu cepat untuk Indonesia atau gimana gitu loh. Kayaknya terlalu cepat sih di Indonesia. Salah satunya itu. Jeung banyak apa ya? Oh, terus di kemarin orang baca lagi di postingan di Instagram, keren sih, ini keren-keren ini. Untungnya gitu algoritma di IG orang rada keren lah gitu, walaupun adalah sedikit-sedikit. Jadi ada tulisan, zaman sekarang tuh udah nggak ada yang mau jadi astronot, nggak mau ada yang jadi presiden, dokter, tentara atau sebagainya gitu ya. Yang pada intinya mah yang nggak ada yang mau jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat lah gitu. Sekarang mah asalkan punya duit dan terkenal kan eta masalah nanti gitu. Sekarang gini ya teman-teman, masalah cita-cita, saya tidak peduli dengan cita-cita Anda mau jadi apapun terserah. Tapi tolong nih, kalau kayaknya terakhir di zaman kita deh ya, yang cita-cita gitu. Zaman kita kan cita-cita kamu pengen jadi apa? Saya ingin jadi TNI karena saya ingin menjaga Indonesia. Saya ingin jadi. Udah beda sekarang mah rasanya. Sama cita-cita orang dulu di SMA. Dewa, kamu nanti kalau udah ini pengen jadi apa? Saya jadi ingin jadi presiden gitu. Tidak teman-teman, itu cita-cita saya dulu. Sekarang saya tidak akan lari ke politik lah gitu ya. Agak sedikit klarifikasi gitu. Tapi kan setidaknya zaman kita, aku ingin jadi DPR, aku ingin membenahi negara ini, aku ingin jadi polisi dan segala macam. Saya berani taruhan. Coba misalnya kalau ada teman-teman di sini yang ada anak kecil gitu di wilayah anak SMP gitu. Tanya cita-citanya apa? Saya berani taruhan, mereka pasti jawab saya ingin jadi influencer. Saya sekarang tidak jadi TNI, tidak jadi polisi. Bukan saya tidak mau, saya mau. Cuma kan ya gimana ya? Waktu sudah terlewat dan ada beberapa yang tidak bisa saya ini kan jadi TNI gitu. Bukan tidak mau. Dulu saya cita-cita jadi TNI. Sama gitu. Udah. Cuma ada dari waktu itu ya mungkin tidak di jalannya, jadi kita buat konten kayak gini gitu. Cuma setidaknya gini deh, zaman kita kan ya kita lah sekarang cita-cita kita kan pingin jadi pembisnis lah gitu. Setidaknya lah. Bisnis apa, makanan, bisnis apa, bisnis kesehatan dan segala macam. Kalau anak-anak sekarang mungkin pingin jadi influencer, rata-rata pingin jadi tiktokers terkenal. Sekarang gini teman-teman, udah nggak ada yang ingin jadi petani. Ya, padahal petani kalau bener-bener dikaji gitu, ternyata kaya anjing udah bukan kaya lagi, Kaya sebenarnya. Gara-gara itu tuh orang juga nggak tahu kenapa ada
nama petani teh udah nempel di otak masyarakat kita teh rata-rata aji miskin. Miskin, kampungan, kotor dan sebagainya. Padahal makan maranehna teh kasarna mah dahar di petani-petani kene gitu. Itu Dan mau kalau ngebahas finansial gitu, petani juga ada yang kaya gitu. Kalau mane kalau mane ngolahnya pinter dan bisnisnya jago mah ya kaya aja. Sekarang apakah ada orang yang ingin jadi nelayan? Tidak. Jarang orang yang ingin jadi nelayan. Bahkan orang dulu sempat punya cita-cita, orang pengen jadi nelayan. Orang pengen jadi petani. Kenapa? Karena kan sejarah kita ini sebelum zaman VOC lah. Nenek buyut kita kan bukan seorang pelaut. Nenek buyut kita kan petani gitu loh. Ya orang ada sempat kepikiran dulu, wah ini kayaknya kalau orang kerja jadi petani seru gitu loh. Tapi kan kalau sekarang kan kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Dan orang juga jujur sekarang misalnya ada uang lebih dan punya kerjaan terus punya uang lebih, orang pengen jadi petani. Pada akhirnya akan jadi petani. Misalnya kita pindah ke daerah yang tidak di kota lah gitu. Terus orang buat kayak zona pertanian gitu. Jadi orang jadi petani lah gitu. Lebih seru gitu. Kalau sekarang kan ya kalau misalnya semua cita-citanya jadi influencer, siapa yang akan menanam beras? Siapa yang akan menangkap ikan di laut? Siapa yang akan memetik tomat-tomatan, buah-buahan di kebun itu gitu loh. Walaupun mananya mereka jadi influencer semua gitu. Siapa yang nonton juga deh gitu. Kalau semuanya jadi influencer, ya siapa yang nonton gitu? Nggak mungkin. Jadi ini mah kita agak sedikit keinginan lah ya. Untuk kedepannya mungkin teman-teman kita harus menyeimbangkan gitu. Antara orang kaya dan orang miskin itu emang harus seimbang. Gak bisa semua kaya dan gak bisa semua miskin. Dan sekarang kan orang-orang berlomba ingin jadi kaya, tidak jadi masalah. Cuma kalau semuanya kaya, siapa yang nanti menyediakan bahan-bahan itu gitu. Ya orang juga pinginnya mah ya kaya mah lah gimana ya. Gak mau juga kaya-kaya teuing mah biasa we gitu, sudah cukup lah gitu. Cukup mobil lah kaya, eta leuwih teh. Cukup Lambo kebeli. Leuwih teuing eta. Enggak, Lambo kebeli cukup sama bayar pajaknya. Kan kadang-kadang ada orang yang maksain beli Lambo nggak kebayar pajaknya gitu kan. Kemarin lagi rame tahun SW saha nih si Ripki kalau nggak salah. Jadi kan ada ngebahas TikTok deh bae lah ya mah. Jadi kan si eta teh si teman orang teh ngupdate snap WA gitu. Jadi si videonya teh cewek remaja sekitar berapa ya? SMA kelas 1-2an lah. Pakai setelannya biasalah terbuka gitunya TikToker mah. Joget. Ada ibunya. Di video eta teh sambil joget-joget oge pipilueun. Terakhirnya dia ngomong, "Gak jadi masalah cenah harga diri saya dihina atau apapun cenah asalkan dapat duit kan gila." Kan gila. Sampai didukung sama orang tuanya loh anjing. Sampai ngomong gitulah. Anjingin, apaan anjing cai teh ieu? Si Rifki ge goblok cenah ibu-ibu teh aya serius. Anjing. Karena gini ya, kalau orang kan seperti yang kita bahas kemarin juga lah ya. Anda mau baju terbuka silahkan. Bebas lah ya temannya. Cuma kan tidak di Indonesia. Ada salah tempat lah gitu. Ya sekarang artis-artis Indonesia juga saya tidak bisa menutup mata dan menutup telinga gitu. Banyak artis-artis kita juga yang berpakaian itu dan segala macam. Kayaknya emang arus globalisasinya emang seperti itu. Cuma kan untuk sekarang menurut orang gitu ya, saya pribadi bukan tidak setuju, cuma orang-orang di kita itu nafsunya tidak bisa ditahan. Susah lah untuk kayak Om Deddy kayak gitu susah, nggak bisa. Kalau kecuali kalau misalnya orang-orang ini mengedukasinya dengan benar. Iya, betul. Bisa itu diterapkan gitu. Saya tidak masalah Anda mau telanjang mau apa. Saya tidak peduli Anda mau gimana pun. Cuma kan saya takutkannya hal buruk terjadi kepada Anda gitu loh. Takut ya teta. Dan menjadi contoh gitu anak. Ya anjing kalau sampai orang tuanya kayak tadi cerita dari Pirly itu kan anjing udah kayak ngejual Gak tahu ya dewanya. Gak tahu. Gila ya itu. Nggak apa-apa harga diri. Pokoknya intinya mah itulah gitu. Yang penting dapat duit banyak. Joget langsung. Anjing. Apa sih anjing? Gila kasihan loh anjing.
Terus kayak orang mah agak jengkel, dewa